Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Pintapuan dari kelompok Bakti 60 IOB akan mempresentasikan dampak penggunaan AI. Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih apa itu AI. AI singkatan dari Artificial Intelligence merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia atau proses kecerdasan manusia yang diterapkan pada mesin. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh AI membawa dampak yang begitu kuat, seperti di bidang bisnis, kesehatan, dan transportasi. Karena pengaruhnya yang cukup maju dan cepat, tentu ada dampak positif dan negatif dari penggunaan AI tersebut. Bagaimana sih cara kita menghadapi kondisi ini, dan apa saja penerapan AI dalam kehidupan? Materi pembahasan kita kali ini yaitu pengaruh pada bidang pendidikan. Teman-teman yang masih sekolah wajib tahu dulu apa saja sih pengaruh teknologi AI yang bisa membantu siswa maupun mahasiswa dalam proses pembelajaran zaman sekarang. Kali ini aku akan memberikan poin-poin utama yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu dampak positif dan negatif, yang kedua yaitu penerapan AI, yang ketiga penyebab penyalahgunaan AI, dan yang terakhir cara mengantisipasi dampak negatif. Poin pertama, dampak positif dari penggunaan AI. Kali ini aku akan memberikan 5 poin utama bagaimana pengaruh AI dapat bermanfaat pada bidang pendidikan. Yang pertama yaitu proses belajar yang lebih maju dan cerdas. AI dapat membantu siswa dalam memberikan informasi yang lebih dan relevan terhadap bidang yang disukainya. Contohnya yaitu mentor virtual dan smart content. Yang kedua, membantu penilaian tugas. AI dapat membantu pengajar dalam memberikan penilaian pada soal dan tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu identifikasi identitas. Verifikasi identitas dari peserta didik sangat penting untuk memastikan setiap siswa yang hadir ke dalam ruangan, ujian, dan fasilitas sekolah lain benar-benar siswa yang sah pada pemilik aksesnya. Contohnya face recognition. Yang keempat yaitu membantu menyediakan informasi cepat untuk pengambilan keputusan. AI bisa digunakan oleh mahasiswa baru untuk rekomendasi program studi yang akan mereka minati. Yang kelima yaitu mendukung layanan akademik untuk mahasiswa. Contohnya penggunaan Google Classroom dan Zoom pada pembelajaran online. Terus apa ya dampak negatif dari pemakaian AI? Kali ini ada 5 poin utama lagi bagaimana dampak negatif penggunaan AI tersebut. Yang pertama yaitu berdampak pada pengangguran. Berdasarkan laporan World Economic Forum, robot, otomatisasi, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Beberapa perusahaan sudah mulai menggantikan customer service dengan AI dalam bentuk chatbot yang sudah dilatih menjawab dan mengobrol seperti manusia. Yang kedua yaitu risiko keamanan dan privasi. Penggunaan AI melibatkan pengumpulan data yang begitu besar. Ini meningkatnya risiko keamanan data seperti pelanggaran data dan pencurian informasi sensitif oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu membuat manusia malas dan tidak kreatif. Mesin-mesin yang dapat melakukan tugas yang sama dengan lebih cepat telah menggantikan banyak pekerjaan. Akibatnya, tidak ada lagi kebutuhan akan tenaga manusia, sehingga memberikan banyak waktu luang kepada manusia. Yang keempat yaitu tidak sepenuhnya meniru manusia. Ada beberapa alasannya yaitu 1. AI kurang kecerdasan emosional. Yang kedua, AI hanya dapat bekerja dengan data yang dimasukkan. Yang ketiga, proses kreativitas AI terbatas pada data yang diterimanya. Yang keempat, AI tidak memiliki soft skill. Yang kelima, menurunnya interaksi sosial. Dengan banyak menggunakan teknologi, maka waktu untuk bersosialisasi secara langsung dengan orang lain berkurang. Sekarang kita perlu tahu juga nih penerapan AI apa saja.
Seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa contoh teknologi dalam bidang pendidikan yang membantu proses pembelajaran. Gambar pertama, face recognition. Teknologi yang dapat mencocokkan wajah manusia melalui basis data wajah. Gambar kedua yaitu virtual reality, yaitu teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan 3D melalui layar komputer. Gambar ketiga, Google Assistant. Dari sini kita dapat memperoleh informasi lebih banyak. Nah, itu dia penerapannya. Slide sebelumnya, kita udah membahas dampak positif, negatif, dan penerapan AI. Sekarang kita masuk pada penyebab penyalahgunaan AI. Yang pertama yaitu sifat bergantung pada teknologi. Semakin canggih AI zaman sekarang, tentu di segala bidang kehidupan banyak digunakan. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu pembobolan data pribadi dan diperjualbelikan. Adanya orang yang tidak bertanggung jawab melakukan peretasan pada sistem dengan tujuan yang jahat. Biasanya mereka akan mencuri data atau informasi penting dan melakukan pemerasan. Yang ketiga yaitu sebagai senjata otomatis. Di era sekarang disebut cyberbullying, perundungan dunia maya. Ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan terakhir. Dari semua dampak dan penyebab penyalahgunaan AI, bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi situasi ini? Yang pertama yaitu bersikap inovatif, terus belajar dan beradaptasi, menguasai AI, berpikir kreatif dalam memaksimalkan penggunaan AI, jadikan AI sebagai teman, perbanyak kegiatan luar, dan berikan batasan. Kesimpulannya, kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu dong ya dampak positif, negatif, contoh penerapan, penyebab penyalahgunaan, dan cara antisipasi penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.